Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Sunini Putri Intan kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kembali menggelar hari ulang tahun LP2KI yang ke-16 tahun yang dinamakan dengan Harta 16 LP2KI. Kegiatan ini berlangsung di Almadera Hotel, Minggu 19 November 2023. Harta 16 LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengangkat tema Serenade LP2KI Harmoni 16 Tahun Jejak Aksara. Harta merupakan singkatan dari Hari Ulang Tahun Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pacu kreativitas, raih prestasi menjadi tagline dari LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum LP2KI FHUH, Presiden BEM FHUH, Pembina LP2KI FHUH, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan anggota LP2KI FHUH. Kegiatan ini dibuka oleh Profesor Dr. Maskun SH LLM, sekaligus memberi sambutan pada kegiatan Harta 16 LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya sangat berharap bahwa di usia yang ke-16 ini LP2KI akan terus berkarya dan menorehkan prestasi jauh lebih baik dari yang sudah ada sekarang ini dan tentunya bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih banyak lagi bagi Indonesia secara umum. Pemotongan nasi tumpang menjadi simbolisasi dalam hari ulang tahun LP2KI yang ke-16 tahun. Selanjutnya sepatah dua kata dari alumni Mulyana Mursalim SHMH. Dilanjutkan sejumlah penampilan dari mahasiswa LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berupa penampilan nyanyi, pembacaan puisi, hingga pembacaan nominasi busana terbaik dan peserta teraktif. Beliau menuturkan bahwa saran, ide, dan gagasan yang telah diberikan kepada LP2KI Fakultas Hukum Unhas ini menjadi landasan yang kuat, sehingga LP2KI masih menjadi yang terbaik. Begitu banyak torehan prestasi yang telah diraih oleh LP2KI Fakultas Hukum Unhas. Diharapkan LP2KI Fakultas Hukum Unhas akan terus memacu berbagai kreativitasnya sehingga mampu meraih prestasi yang lebih di tahun-tahun selanjutnya. Iya betul. Jadi awalnya untuk jurnal, mungkin ini jarang ya dimiliki UKM mengelola jurnal sendiri. Biasanya itu yang mengelola adalah fakultas atau kampus, dan UKM LP2KI ini mengelola jurnal yang dikelola langsung oleh mahasiswa yang dulunya masih belum terakreditasi SINTA, sampai saat ini sudah menuju sedang diurus akreditasinya menuju SINTA. Itu merupakan progres yang sangat luar biasa dan tidak mudah, dan tidak semua mahasiswa khususnya UKM bisa melakukan hal itu. Harapannya tentunya saya berharap UKM LP2KI ini bisa terus bersinar, bisa terus mencetak regenerasi berprestasi, dan tentunya bisa lebih bermanfaat lagi, tidak hanya untuk fakultas, universitas, tapi juga untuk nusa dan bangsa, dan bisa menginspirasi UKM-UKM lainnya untuk bisa terus mencetak prestasi, tidak hanya dari segi akademik tapi juga non-akademik. Selain itu saya juga berharap UKM ini tetap bisa bersinar sampai kapanpun dengan tentunya terobosan-terobosan program, terobosan-terobosan prestasi yang jauh lebih gemilang di masa depan nanti. Ini masih awal, masih 16 tahun. Saya berharap masih ada ulang tahun yang ke-20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Alumni Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2016. Beliau menuturkan bahwa UKM LP2KI ini menjadi UKM pertama yang didaftarkannya pada tahun pertama perkuliahan. Beliau juga menjelaskan bahwa begitu banyak progres dari perjalanan LP2KI ini sejak awal masuknya pada tahun 2016 hingga tahun 2023. Pengalaman dan ilmu yang didapatkan melalui kelembagaan ini sangat membantunya dalam penulisan karya ilmiah hingga mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan program studi magisternya di Universitas Gadjah Mada. Di yang usia yang ke-16 ini, salah satu capaian yang terbaik menurut kami dari pengurus adalah LP2KI punya jurnal legislatif yang kemudian sekarang dalam proses akreditasi menuju SINTA, dan targetnya adalah SINTA 2 atau SINTA 3. Jadi harapannya dari adanya jurnal legislatif ini, salah satu pedoman terbaru di Universitas Hasanuddin yaitu bebas skripsi jalur jurnal.
Jadi LP2KI buka peluang yang sebesar-besarnya lewat jalur jurnal. Nah, kalau teman-teman mau belajar menulis hukum, berbagai bentuk opini hukum dan penalaran hukum, itu LP2KI buka juga dan bisa dilihat di sosial medianya terkait dengan pertorehan-torehan prestasi yang diraih oleh LP2KI. Kulaifi selaku Ketua Umum dari Lembaga LP2KI Fakultas Hukum Unhas juga menuturkan bahwa LP2KI ini boleh ada hingga menginjak usia ke-16 tahun, itu semua tidak terlepas dari usaha dan sumbangsi teman-teman dalam Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Melalui acara ulang tahun yang ke-16 tahun ini, diharapkan bahwa lembaga ini terus menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi banyak orang. Selain itu, harapannya lembaga ini terus menjadi pusat inovasi, memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selamat merayakan prestasi gemilang dan semangat untuk terus berkarya demi kemajuan intelektual. Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah pada pembukaan Nationwide University Network in Indonesia, Student Camp 2023 yang mengusung tema membangun kepemimpinan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah untuk kegiatan pembukaan NUNI Student Camp 2023 pada tanggal 21 Oktober 2023. Nationwide University Network in Indonesia atau disingkat NUNI merupakan suatu jaringan perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan pemimpin masa depan yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 4 Universitas Hasanuddin yang memberikan pandangan tentang pentingnya peran mahasiswa dalam membangun kesadaran lingkungan di masyarakat. Setelahnya dilanjutkan dengan sesi pembukaan resmi yang melibatkan pemimpin delegasi dan panitia penyelenggara. Sesi ini memberikan gambaran umum tentang agenda acara, tujuan, serta harapan dari forum tersebut. Kegiatan ini dirancang untuk membahas peran dan tanggung jawab perguruan tinggi dalam mendidik pemimpin masa depan yang peduli terhadap lingkungan. Forum ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa dan membahas strategi untuk mengembangkan kepemimpinan berkelanjutan di kalangan mereka. Dengan tema menciptakan kepemimpinan berkelanjutan dalam lingkungan perguruan tinggi. Sehingga menurut kami di Unhas sangat penting untuk kemudian bisa terus berperan di dalam NUNI ini untuk mempererat jalinan-jalinan ya dengan universitas lain. Harus diingat juga bahwa student camp ini isinya itu adik-adik mahasiswa yang kemudian notabene nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Penting bagi mereka untuk mengenal satu sama lain ya dari masing-masing daerah supaya apa? Supaya pada saat mereka nanti ada di level decision maker, pengambil keputusan, mereka punya referensi yang banyak. Mereka punya referensi bahwa ternyata daerah timur itu kondisinya seperti ini, kondisi sosialnya seperti ini, kondisi daerahnya seperti ini, sehingga mereka itu ketika mengambil keputusan, mereka tidak hanya berbasis di Jawa, begitu. Mereka punya referensi dari daerah-daerah yang lainnya. Nah, sehingga kita harapkan Indonesia ke depan itu makin mencerminkan Indonesia yang begitu pluralisme, kemudian Indonesia yang begitu beraneka ragam dari sisi budayanya, dari sisi agamanya, dari sisi potensi keanekaragaman hayati, potensi sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi yang memang seutuhnya Indonesia seperti itu. Ya, peran mahasiswa itu akan sangat besar. Oleh karena itu di dalam kegiatan ini panitia Pak Akbar di sini sudah mendesain acara ini sedemikian rupa sehingga akan merangsang atau menstimulasi mahasiswa untuk mengeluarkan kemampuannya untuk berpikir kritis, kemampuannya untuk bekerja sama, kemampuannya untuk kemudian mengambil keputusan dengan program-program yang ada di student camp gitu. Kita akan mengunjungi, nanti Pak Akbar akan menjelaskan ada 3 daerah. Kemudian di 3 daerah itu punya karakteristik berbeda masing-masing ya, dan mahasiswa nanti akan diminta untuk kemudian melakukan observasi, melakukan pengamatan, melakukan pengambilan data, kemudian mereka nanti akan berdiskusi, melakukan interpretasi data, kemudian mereka akan presentase. Jadi ini paket lengkap sebenarnya, paket lengkap kepada mahasiswa untuk kemudian bisa mengoptimalkan potensi yang ada di mahasiswa tersebut ya. Profesor Dr. Engineering Adi Maulana ST Empil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, menjelaskan keunikan NUNI terletak pada keberagaman anggotanya, termasuk berbagai jenis universitas seperti negeri, swasta, dan berbasis agama.
Dalam konteks Unhas, peran Nuni dianggap penting untuk mempererat hubungan di dalam dunia akademis dan lebih luas lagi. Ya, jadi tahun ini kita mengangkat tema bagaimana membangun atau menciptakan pemimpin yang peduli terhadap kontinuitas lingkungan. Dan dari tema besar ini kita membuat 3 tema kecil. Yang pertama adalah isu utama yang pertama itu adalah bagaimana membuat mahasiswa ini menjadi aware ya tentang bagaimana mangrove itu penting bagi ekologi gitu. Yang kedua adalah bagaimana tentang isu pemberdayaan perempuan ya untuk membangun ekonomi kreatif dan juga bagaimana mereka paham tentang isu-isu lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga kita mau mengajak mereka ya untuk melihat isu revitalisasi pemukiman-pemukiman kumuh yang ada di Makassar. Jadi 3 topik itu yang akan kita angkat. Ya, seperti dijelaskan tadi oleh Prof. Adi bahwa mereka tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi mereka langsung melihat kondisi yang real yang ada di lapangan, dan mereka kan nanti semua berasal dari berbagai program studi, mereka bisa melihat isu itu dari berbagai latar belakang keilmuan dan bisa menciptakan ide-ide atau solusi-solusi kreatif berdasarkan pengalaman mereka, apa yang bisa kita kontribusikan ke masyarakat. Selanjutnya Muhammad Akbar Bahar SSI Apoteker Master Farmasi SC PhD selaku Ketua Panitia pada kegiatan ini menambahkan, pemimpin peduli lingkungan menetapkan 3 tema, ekonomi mangrove, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi kreatif, dan revitalisasi pemukiman kumuh di Kota Makassar. Dengan demikian, pembukaan Uni Student Camp 2023 menjadi langkah awal yang bermakna dalam membentuk pemimpin masa depan yang berkomitmen pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Fenomena hujan es yang merupakan fenomena yang terjadi saat ada pergerakan massa udara naik dan turun sangat kuat di dalam awan cumulonimbus. Ternyata pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Lantas, apa itu hujan es? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Fenomena hujan es adalah salah satu fenomena cuaca ekstrim yang terjadi dalam skala lokal dan ditandai dengan adanya jatuhan butiran es dari awan. Hujan es dalam ilmu meteorologi disebut juga dengan hail, merupakan presipitasi yang terdiri dari bola-bola es. Hujan es adalah fenomena alami yang sebenarnya sudah biasa terjadi. Menurut laporan yang diterima oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, beberapa wilayah di Indonesia pernah mengalami fenomena hujan es, seperti laporan yang diterima pada tahun 2015 dan 2019 di Papua Tengah. Penyebab hujan es adalah pembekuan pada proses, tepatnya saat ada pengembunan mendadak akibat pergerakan massa udara naik dan turun sangat kuat di dalam awan cumulonimbus, hingga massa udara yang sangat kuat membentuk partikel es. Menurut salah satu dosen geofisika Unhas, Andika SSI MSI, menyebutkan bahwa terjadinya hujan es dipengaruhi oleh suhu permukaan. Ketika suhu permukaan laut di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius, maka kemungkinan terjadinya hujan es juga lebih besar. Andika juga menjelaskan tentang mekanisme proses terjadinya hujan es. Proses terjadinya hujan es itu pertama ya, jadi kita harus memahami mikrofisika awan dulu. Jadi di dalam awan itu ada water droplet ya. Nah, water droplet ini kalau berinteraksi dengan nukleus atau inti kondensasi itu akan menjadi sebuah kristal-kristal es. Nah, kristal-kristal es ini akan terus mengambang selama updraftnya cukup kuat. Nah, ketika terjadi, maksudnya massa hidrometeor ini atau nukleus ini menjadi cukup besar sehingga tidak dapat lagi ditahan oleh updraft, maka hail ini atau butiran es ini akan jatuh menjadi presipitasi. Nah, tergantung lagi apakah suhu di permukaan itu cukup dingin untuk menjaga wujud solid atau wujud es dari hidrometeor ini agar tetap menjadi es ketika sampai di permukaan gitu. Namun jika suhunya cukup hangat, maka yang jatuh adalah presipitasi yang berbentuk fluida atau hujan gitu. Fenomena terjadinya hujan es memberikan dampak bagi aktivitas manusia. Dampak yang ditimbulkan tergantung dari diameter hail tersebut. Pada negara 4 musim seperti di Eropa, hail biasanya seukuran bola golf atau bahkan sebesar kepalan tangan. Ketika terjadi hail, bisa menyebabkan kerugian material, bahkan korban jiwa, seperti memecahkan kaca jendela atau mobil, serta dapat menyebabkan gagal panen, bahkan dapat membunuh hewan ternak. Sedangkan hujan es yang terjadi di Indonesia berukuran umumnya sekitar 1 cm.
sehingga ketika hail terjadi tidak terlalu berdampak pada aktivitas manusia. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Seneni Putri Intan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.